KBM online di semester ganjil tahun pelajaran 2020-2021. Sebelum memulai, mari kita awali dengan kegiatan kita dengan doa. Saya sendiri pimpin doa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Allah Bapa dalam surga, Allah Tritunggal yang Maha Kudus. Bapa, Putra, dan Roh Kudus, turunkanlah Roh Kudus menerangi akabulik anak-anakku yang belajar online. Kiranya mereka dapat mendengar apa yang hamba sampaikan ini demi masa depan mereka. Doa dan permohonan ini kami sampaikan ke hadirat-Mu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Pokok pertama di awal semester ganjil pelajaran matematika ini adalah bilangan berpangkat. Tujuan mempelajari bilangan berpangkat adalah dapat menghitung suatu bilangan jika dipangkatkan. Bilangan berpangkat artinya perkalian berulang bilangan yang sama. Saya kasih contoh langsung saja, misalnya 2 pangkat 2. 2 pangkat 2 artinya 2 kali 2. 2 ini adalah bilangan dasar atau bilangan pokok. 2 yang satu ini adalah eksponen atau pangkat. Perkalian berulang bilangan yang sama atau faktor yang sama. Kalau saya tulis A pangkat 2, A adalah bilangan pokok, 2 adalah eksponen. Kita tulis A kali A. Saya biasa menggunakan titik atau pakai lambang bisa A kali A, atau bisa ditulis dengan A dalam kurung A. Bentuk penulisan ini dalam teori matematika sama. Bisa paham anak-anak semua? Yang berikut mengenai bilangan berpangkat, saya kasih contoh yang lain. Misalnya 3 pangkat 2. 3 pangkat 2, 3 adalah bilangan dasar, 2 adalah bilangan eksponen atau pangkat. Saya tulis dengan kalimat matematika yang lain, 3 kali 3. Yang akan kita hitung hasil akhirnya adalah 9. Anak-anak semua yang ada di rumah yang saya hormati, kalau sudah ambil buku di sekolah, maka buka bukumu pada pokok yang pertama, lihat buku 3A, lihat di contoh 1 pada halaman 4. Pada halaman 4 di situ disuruh tentukan hasil dari pemangkatan bilangan-bilangan berikut. Soal contoh soal nomor A itu dia tulis 5 pangkat 4. Tadi teorinya mengatakan bahwa pangkat artinya perkalian berulang bilangan yang sama atau perkalian berulang faktor yang sama. 5 pangkat 4, bilangan dasarnya adalah 5 atau bilangan pokoknya 5, dan 4 ini adalah eksponen atau pangkat. Kita tulis arti dari pangkat ini, saya tulis 5 kali 5 kali 5 kali 5. Hasilnya adalah 625. Lihat terus pada contoh soal nomor yang ke B. 3 negatif 13 pangkat 2. Negatif 13 pangkat 2. Negatif 13 pangkat 2 artinya perkalian berulang negatif 13 kali negatif 13. Negatif 13 kali negatif 13. Ingat dulu di kelas 7, Pak Guru, Ibu Guru sudah jelaskan bentuk perkalian bilangan bulat. Ingat sampai anak-anak kuliah di perguruan tinggi, sampai mengajar seperti Ibu Tin yang sedang melakukan shooting untuk siaran langsung ini, tanya Ibu Tin, bahwa sampai perguruan tinggi rumus itu tidak akan berubah. Perkalian bilangan bulat positif dengan positif akan menghasilkan positif. Perkalian dua bilangan bulat negatif dan negatif akan menghasilkan positif. Perkalian bilangan bulat positif dan negatif atau sebaliknya menghasilkan negatif. Rumus itu baku secara matematik, tidak akan berubah. Percaya tidak percaya, nanti sampai di undangan sama ikuti setelah selesai kuliah kembali mengajar anak. Rumus itu tidak akan berubah. Ini negatif 13 kali negatif 13. Negatif kali negatif hasilnya adalah positif.
Bilangan positif kalau kita tulis tandanya tidak perlu ditulis. Kita tulis 13 kali 13 hasilnya adalah 169, tidak perlu ditulis tanda plus ada di depannya. Anak-anak semua yang ada di rumah yang saya hormati, ada syaratnya. Kalau bilangan dasarnya itu negatif, negatif 13 pangkat 2, Pak Guru ulangi dengan baik anak-anak semua yang ada di rumah sebagai pemirsa. Sedang kita melakukan siaran langsung, siaran mata pelajaran matematika. 13 pangkat 2, bilangan dasarnya negatif. Eksponen atau pangkatnya bilangan genap. Hasilnya adalah positif. Kita buktikan negatif 13 kali negatif 13. Negatif kali negatif positif, 13 kali 13 hasilnya adalah 169. Yang kedua, ini catatan untuk diingat selalu, jika bilangan dasar atau pokoknya adalah bilangan negatif, pangkat atau eksponen yang bilangan ganjil, hasilnya bilangan negatif. Kita lihat contoh yang berikut. Misalnya ini saya menggunakan contoh di sana negatif 5 pangkat 3. Kalau bilangan negatif hasil akhirnya negatif. Seperti apa? Negatif 5 kali negatif 5 kali negatif 5, anak-anak semua yang di rumah. Negatif 5 kali negatif 5 sama dengan 25. Benar? 25 kali negatif 5 hasilnya adalah negatif 125. Dia memenuhi syarat ini. Sudah? Yang di rumah bisa paham? Inilah teknologi modern. Semoga bisa dengar suara saya, saudara-saudara anak-anakku yang di rumah. Rumus yang kedua, syarat yang kedua, dicatat baik-baik dan pelajari. Jika bilangan dasar atau pokoknya adalah bilangan negatif pangkat atau eksponennya bilangan genap, koma, hasilnya bilangan positif. Contoh nomor 2. Contoh saya tulis di sini. Ya. Contoh nomor A, negatif 4 pangkat 4 sama dengan berapa? Negatif B, negatif 3 pangkat 4 5 sama dengan titik-titik. Anak-anak di sana perhatikan baik-baik. Ini dua contoh. Syarat yang kedua, jika bilangan dasar atau bilangan pokoknya adalah bilangan negatif, pangkat atau eksponen yang bilangan genap, hasilnya adalah bilangan positif. Contoh A, negatif 4 pangkat 4, negatif 3, salah. Ini pangkatnya bilangan genap, pangkat 2, hasilnya adalah positif. Kita buktikan jawabannya. Perhatikan, dengar suara Pak Guru ini. Kita jawab soal A. A-nya negatif 4 pangkat 4. Negatif 4 kali negatif 4 kali negatif 4 kali negatif 4. Negatif 4 kali negatif 4 menjadi 16. Kali negatif 4 kali negatif 4 juga adalah 16. Maka 16 kali 16 sama dengan 256. Dia memenuhi syarat nomor yang kedua. Harap bisa di rumah bisa dengar suara Pak Guru dan pahami baik-baik. Contoh nomor B, negatif 3 kali negatif 3. Negatif 3 kali negatif 3, hasilnya negatif kali negatif
pangkatnya adalah bilangan genap, maka hasil akhirnya adalah 9 atau kita bilang positif 9. Dia memenuhi dua syarat ini. Anak-anak kembali lagi buka buku pada halaman yang keempat. Ada contoh-contohnya ada di situ. Bukunya kalau dari sekolah sudah membagikan buku terbitan Erlangga, lihat contoh soal nomor yang kedua, nomor B, C, dan D. Soal nomor B, sudah ditulis. Soal nomor C, negatif 6 pangkat 5. Negatif 6 pangkat 5. Pangkatnya bilangan ganjil, bilangan dasarnya negatif, hasil akhirnya pasti negatif. Di situ sudah ada contoh. Nomor D, negatif 9A pangkat 3. Pangkatnya adalah negatif bilangan ganjil, maka hasil akhirnya adalah negatif. Jawabannya sudah ada di situ. Contoh nomor yang kedua, tentukan nilai X yang memenuhi persamaan berikut. Pak Guru hapus papan, bukan hapus papan ya, dengan baik-baik. Lihat bukumu. Kalau sudah terima buku dari sekolah, lihat bukumu pada halaman 4. Bisa dilihat di situ anak-anak semua. X pangkat 3 sama dengan negatif 125. Berapa nilai X-nya? Saya ulangi soal nomor A. Negatif X pangkat 3 sama dengan negatif 125. Saya tulis di sini. X pangkat 3 sama dengan negatif 125. Berapa nilai X-nya? Bilangan pangkat ini kalau anak-anak semua yang di rumah dengar baik-baik. Ini sudah dapat di SD kelas 5, juga di SD kelas 6. Itu sudah dapat itu. X pangkat 3 sama dengan negatif 125. Saya tulis, lihat bukumu, perhatikan baik-baik, pelan-pelan dengar suara Pak Guru ini. Dia tulis di situ sama dengan negatif 5 pangkat 3. X pangkat 3 sama dengan negatif 5 pangkat 3. Sekarang lihat baik-baik, berapa nilai X-nya? Di situ Pak Guru tulis ini, saya coret ini, saya coret ini. Hasil akhirnya adalah negatif 5. Tanda pangkatnya sama. Hasil akhirnya negatif 5. Anak-anak di rumah dengar baik-baik. Itu negatif 5 kali negatif 5 kali negatif 5. Hasilnya berapa? Hasilnya berapa? Negatif 5 kali negatif 5 kali negatif 5. Berapa hasilnya? Negatif 5 kali negatif 5 kali negatif 5. Berapa hasilnya? Hasilnya adalah negatif 125. Dia memenuhi syarat tadi. Kalau bilangan dasarnya negatif, eksponennya bilangan ganjil, hasil akhirnya pasti negatif. Contoh nomor yang kedua, di situ dia tulis X pangkat 2 sama dengan 256. Berapa nilai X-nya? X pangkat 2 sama dengan 256. Berapa nilai X-nya? Bilangan ini baru saja ada contoh tadi di sana. X pangkat 2 sama dengan 256. Berapa nilai X-nya? Lihat di bukumu di situ ada tertulis itu. X kuadrat sama dengan 16 pangkat 2. Menyederhanakan dengan cara yang paling sederhana. Dia tulis di situ di buku, dia tulis X pangkat 2 sama dengan 16 pangkat 2. Saya coret pangkat 2, X-nya sama dengan 16. 16 kali 16 ada di sana masih ada negatif 4 kali negatif 4 kali negatif 4 kali negatif 4 sama dengan 256. Bukumu lihat nomor C. Nomor C itu kita pusing 7 keliling, tapi lihat baik-baik contoh langkah penyelesaiannya. Sebelum nomor C, Pak Guru bicara dari tadi, buka bukumu
dan coba menyelesaikan. Bukan coba ya, harus menyelesaikan dan bisa. Pada halaman 9 latihan 1. Pada halaman 9 latihan 1. Di situ ada soal-soal tentukan hasil pengangkatan berikut. Soal nomor 1, nomor 2, tentukan hasil pengangkatan berikut. Soal-soal semua di situ. Ada beberapa contoh di situ. Kemudian nomor 3, tentukan nilai X dari persamaan berikut. Dari contoh-contoh itu, contoh soal nomor 1, nomor 2. Mudah-mudahan menjadi pedoman untuk anak-anak bisa menyelesaikan soal-soal yang ada pada latihan 1. Soal-soal nanti akan diselesaikan berikut. Sekarang Pak Guru lanjutkan dengan pangkat bilangan 0. Pak Guru akan dijawab spidol. Ada berapa? Jawabnya 1. Ada apa di tangan Pak Guru? Tidak ada. Orang tua bilang, son ada. Son ada. Son ada itu dalam teori matematika lambang bilangannya 0. 0. Nol jangan disebut kosong. Kosong artinya tidak ada. Saya tulis ini, kita di masuk TK 0 besar. Ibu Guyu bilang, ini baca berapa anak-anak? 0 Bu Guyu. Ini baca berapa? 1, 2, 3 dan seterusnya. Ini kita baca 0, 1, 2, 3, bukan 0, 1, 2, 3. Ingat itu. Berapa nomor telepon Nona? Siapa? Rini. Berapa nomor HP-mu? 081 002 013. Pak, ada kosong di muka. Yang di rumah dengar, Pak, ada kosong di muka. Ini kosong. Tidak ada kosong di muka. Ini kosong. Tadi lu bilang 008, tapi tidak ada apa-apa. 08, ya kosong, ini kosong. Yang benar adalah 081. Tadi lu bilang ini, Pak, ada kosong, ada 2. Ya, ini ada kosong ini. Tadi lu bilang 002, ini Pak udah tulis. Tidak ada 2. Pernah kegiatan di undangan satu kali, mungkin anak ini punya dosen barangkali, Pak Dominikus Wara. Anak-anak di rumah dengar. Ini guru matematika kita ini alumnus Undana. Beliau S2-nya di Australia, S3 mungkin sedang melanjutkan. Ketika memberikan materi, saya kebetulan diberi kesempatan untuk simulasi di kelas dengan guru-guru. Begitu saya sampaikan ini, dosen-dosen matematika, berarti kita selama ini salah. Saya sudah ingatkan, orang matematika jangan menyebut 0 itu kosong. Kosong artinya tidak ada. Tidak ada bilangan matematika yang kosong. Yang ada adalah 0. 0 merupakan satu bilangan, dan bilangan 0 adalah bilangan besar. Saya kasih contoh ini. Ini angka 1000. Lu coret 1 0 sisa cuma 100. Coret lagi 1 0 sisa berapa? 10. Coret lagi 1 0 sisanya cuma 1. Sehingga dalam permainan kartu, dalam permainan kartu itu itu adalah bilangan paling besar. Ini tahu judi semua ini yang ada. Yang di rumah anak kita yang namanya, yang bingung-bingung itu nama siapa? Tessa itu jago main apa namanya? Main bridge yang dari kartu itu. Itu dia bilang angka bilangan, ada gambar seperti bagaimana ya? Pohon beringin itu. Itu nilainya 11. Itu nilainya 11. Dalam main kartu bridge yang 3 daun, dia tetap angka 1. Tapi kalau dalam permainan 41, angka as itu nilainya 11. Besar sekali. Padahal gambarnya cuma 1. Tidak ditulis angka berapa, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. 1 tidak ada dalam permainan bridge kartu itu.
Saya lanjutkan yang berikut, sudah 0, ingat itu baik-baik. Setiap bilangan berpangkat 0 hasilnya berapa? Yang di rumah. Setiap bilangan berpangkat 0 hasilnya berapa? Lihat bukumu di situ, baca baik-baik. Buku terbitan Erlangga, anak-anak semua, semoga Lisa dan Nona Silap, Virgi Silap, kamu dua anak kebanggaan Rosa Mistika, semoga kalian berdua bisa menjadi anak yang pintar, membawa nama SMP Rosa Mistika. Semua kamu yang ada juga semua bagus semua, hanya mungkin dua itu akan tampil yang terbaik. Pernah saya omong dengan ibu guru baru, dua anak ini mudah-mudahan kita perhatikan karena nilai mid semester, Nona Lisa dan Virgi itu nilai 10 bersih. Ada di kelas 9 ini, ada juga yang bagus, tapi dalam mendengar pelajaran matematika kelihatannya santai. Akhirnya pada ujiannya nilainya anjlok, sangat anjlok. Lihat bukumu di situ, dia tulis di situ. 6 pangkat 5, contohnya 6 pangkat 5 bagi 6 pangkat 5, hasilnya 6 pangkat 0 sama dengan 1. Kita buktikan bahwa setiap bilangan berpangkat 0 hasilnya adalah berapa? Setiap bilangan berpangkat 0 hasilnya berapa? Mese, dengar baik-baik. Mese dalam bahasa dalam artinya 1. Kalau bahasa Sumba, 1 artinya apa? Cari sendiri. Setiap bilangan berpangkat 0 hasilnya 1. Kita buktikan. Lihat bukumu, anak-anakku, lihat bukumu di halaman 5, contoh soal nomor 1. 6 pangkat 5 bagi 6 pangkat 5 sama dengan 6 pangkat 5 kurang 6 pangkat 5 sama dengan 0. Dari mana dapat 0? Rumus itu sudah dapat juga di kelas 7 semester kedua pada kurikulum yang lalu. Rumus yang pertama, contoh nomor A, 6 pangkat 5 bagi 6 pangkat 5 hasilnya adalah berapa? 1. Percaya tidak percaya, mari kita lihat di sini. 6 pangkat 5 bagi 6 pangkat 5 sama dengan, ya perbaca, 6 pangkat 5 bagi 6 pangkat 5. 6 kali 6 kali 6 kali 6 kali 6 dibagi dengan 6 kali 6 kali 6 kali 6 kali 6. Sudah 5 ya. Berdasarkan rumus 6 pangkat 5 bagi 6 pangkat 5 sama dengan 6 pangkat 5 kurang 5 sama dengan 6 pangkat 0. Hasil akhirnya adalah 1. Mari kita buktikan di sini. Apa betul setiap bilangan bulat pangkatnya 0 hasilnya adalah 1? Mari kita lihat di sini. Ini rumusnya. Betulkah sama dengan 1? Kita buktikan di sini. Lihat di bukumu itu ada di situ, buku jilid 3. 6 kali 6 kali 6 ini hasilnya berapa? 6 pangkat 5 hasil akhirnya berapa? Nona Lisa dengar suara Pak Guru kah? Bayangan tidak ada, tapi mungkin suara saya bisa didengar. Nona Silap bisa dengar, Nona Sanam, Mary Sanam, dan yang lain-lain. 6 kali 6 sampai 5 kali hasil akhirnya berapa? Kita hitung 6 bagi 6, 6 bagi 6, 6 bagi 6, 6 bagi 6, 6 bagi 6. Hasil akhirnya berapa sih? Hasil akhirnya 1. Ini kalinya hasil akhirnya bagi dengan penyebut pasti hasilnya 1. Betul tidak? Ini bilangan besar. Saya kasih bilangan yang paling kecil. 6 pangkat 2 dibagi dengan 6 pangkat 2. Ini sama dengan berdasarkan rumus hasilnya 1 karena 6 pangkat 2 dibagi 6 pangkat 2 hasilnya 6 pangkat 2 kurang 2 sama dengan 6 pangkat 0 hasilnya adalah 1. Dasar. Kita buktikan 6 kali 6 per 6 kali 6 sama dengan 36 bagi 36 sama dengan mese. Dengar di rumah, setiap bilangan berpangkat 0 hasilnya adalah 1. Berdasarkan rumus ini sudah dapat di kelas 7. Itu sudah ada.
pembagian A pangkat M bagi A pangkat M, hasilnya adalah A pangkat M kurang N. Oke, Pak. Tugas, lihat bukumu di halaman 9 latihan 1. Halaman 9 latihan 1, kerjakan cukup soal nomor 1, 2, dan 3 hari Jumat yang akan datang. Tugas itu dibawa ke sekolah. Saya ambil di meja Ibu Tin. Cukup lama, masih 1 minggu kan, besok itu hari raya libur Idul Adha. Jadi hari Kamis minggu yang akan datang, soal nomor 1, 2, dan 3 anak-anak semua kerja, antar di sekolah, serahkan di ibu guru matematika di kantor. Saya datang, saya ambil itu soal, dan kita lanjutkan materi kita. Terima kasih atas perhatian anak-anak semua. Selamat pagi, Tuhan memberkati kita sekalian.